Om Swastiastu. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat bukan? Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Timun Emas. Dengarkan dengan baik ya. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Ia hidup sebatang kara karena telah lama ditinggal suaminya dan tidak memiliki seorang anak. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar. Raksasa itu bertanya kepada Mbok Sarni, "Oh wanita tua, hendak kemana kau?" tanya si raksasa. "Wahai Tuan Raksasa, maaf jika mengganggumu Tuan. Aku hanya ingin mengumpulkan kayu bakar. Jadi izinkanlah aku lewat Tuan," jawab Mbok Sarni. Kalau kau ingin pergi dari sini, berikan aku seorang anak manusia untuk aku santap, kata si raksasa. "Maaf Tuan, tetapi aku tidak memiliki seorang anak," jawab Mbok Sarni. Oleh karena itu, si raksasa memberinya sebuah biji mentimun. "Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Lihat hasilnya setelah 2 minggu. Kau akan mendapatkan seorang anak. Serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu, mentimun yang ditanam oleh Mbok Sarni berbuah sangat lebat. Dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya. Dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik. Bayi itu pun kemudian diberi nama Timun Emas. Mbok Sarni sangat cemas mencari cara agar timun emas tidak dibawa oleh si raksasa. Berdasarkan mimpinya Mbok Sarni, timun emas menemui sang petapa dan ia menceritakan maksud kedatangannya. Lalu si raksasa memberinya 3 buah bungkusan kecil yang berisikan jarum, garam, dan terasi. Dan pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janjinya. "Oh wanita tua, mana anak itu? Aku tidak tahan ingin menyantapnya," kata si raksasa. Lalu Mbok Sarni menjawab, "Wahai Tuan Raksasa, janganlah kau ambil anakku Tuan. Aku begitu menyayanginya. Lebih baik aku saja yang kau santap Tuan." Si raksasa itu menolak dan kembali marah-marah. "Mana anak itu?" Timun emas pun akhirnya keluar dari tempat sembunyinya. "Hai raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku kalau kau bisa." Hahaha. Si raksasa pun mengejarnya dan timun emas pun melemparkan kantung pertama yang berisikan jarum. Dalam sekejap, jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah,
mengejar. Timun Emas pun kemudian melemparkan kantung kedua yang berisikan garam. Garam itu pun berubah menjadi lautan yang luas. Namun si raksasa berhasil lolos dari lautan itu. Dan yang ketiga, Timun Emas melemparkan kantung yang berisikan terasi. Nah, tahukah teman-teman apa yang terjadi pada terasi tersebut? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebur ke dalamnya dan akhirnya wah, tolong, wah. Raksasa pun akhirnya mati. Dan akhirnya Timun Emas pun dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Demikianlah kisah Timun Emas. Jadi, makna apa yang dapat kita ambil dari dalam cerita? Seorang anak harus selalu menuruti perintah orang tua. Dan keberanian adalah jalan dari kesuksesan. Sekian dari saya. Om Santi, 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 Om.